Selamat pagi, apa kabar? Lagi sibuk apa hari ini, Coach? Selamat pagi juga Coach Maria. Kabar saya kabar baik. Sekarang lagi sibuk untuk pertama banyak hal yang saya kerjakan. Yang pertama, saya harus mempersiapkan diri untuk belajar, yang karena saya sementara menghadapi perkuliahan. Yang kedua, saya sementara mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Google, yaitu Master Trainer dan lagi banyak-banyaknya tugasnya. Dan yang ketiga, tetap pada tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik, yaitu mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran untuk besok hari, Coach, seperti itu. Oke, Coach. Semoga Coach selalu dalam lindungan Tuhan dan tidak sakit-sakit karena semua ini harus kita harus membuka diri, diri harus sehat, semangat supaya kegiatan semua berjalan dengan lancar, Coach. Amin, benar, Coach. Amin, amin. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama 10 menit. Coaching ini akan memfasilitasi Anda untuk lebih memahami dan menghayati profesi guru coach profesional. Apakah Anda berkenan dan siap, Coach? Ya, Oke, Coach. Di akhir sesi coaching ini, apa yang Coach lebih pahami sebagai seorang guru coach profesional, Coach? baik yang saya pahami sebagai seorang guru coach profesional adalah saya mampu membawa peserta didik untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Coach. Oke, Coach. Pengetahuan apa saja yang Anda perlukan untuk menjadi guru coach profesional? Kalau kita bicara tentang pengetahuan, secara otomatis saya berada di dalam kursus GCIE ini adalah modal utama, modal pengetahuan bagi saya yang paling utama dan terpenting. Karena ketika saya ada di kursus GCIE ini membuat terjadinya perubahan paradigma, perubahan persepsi sehingga pada akhirnya saya jadi mengerti, oh, ketika saya menjadi seorang guru coach, inilah yang harus saya lakukan. Hal-hal ini yang harus saya hindari. Seperti itu, Coach. Sangat luar biasa. Lalu, validasinya itu seperti apa, Coach, kalau menjadi guru coach profesional? Oke, validasi dalam pengetahuan mungkin bagi saya secara pribadi ketika saya mengikuti kursus GCIE ini, saya bentuk validasinya adalah saya terus mengikuti sesi pembelajaran tatap maya, kemudian saya wajib untuk mengerjakan tugas. Dalam hal ini tugas praktek bersama, menyelesaikan permainan, bahkan membuat ASM-nya. Karena itu akan membuat pengetahuan saya menjadi semakin komplit dan maksimal, seperti itu, Coach. Oke, Coach. Lalu, pengalaman apa yang perlu Anda miliki sebagai guru coach profesional? Kalau bicara tentang pengalaman berarti saya, harus memastikan jam terbang saya ketika saya melakukan coaching bersama dengan peserta didik saya itu, semakin bertambah. Jadi, saya harus, mulai dengan, peserta didik yang menjadi perwalian saya, mulai mengadakan percakapan coaching dengan mereka. Karena kalau peserta didik yang sekarang kan berubah dengan peserta didik yang lalu. Kalau yang lalu kan saya wali kelas 9 dan sekarang saya wali kelas 7. Nah, secara otomatis untuk karakteristik, sifat, sikap dari peserta didik kelas 7 dan kelas 9 itu berbeda. Karena di kelas Ya, 7 Coach. itu adalah masa peralihan dan pada pengalamannya anak yang di kelas 7 itu masih terbawa dengan situasi dan suasana SD. Jadi saya harus Ya. bertahap untuk dapat membawa, menggiring mereka untuk pada akhirnya mereka mencapai tujuan di dalam proses pembelajaran di kelas 7 ini. Seperti itu, Coach. Coach, sangat luar biasa. Lalu, validasi pengalaman apa yang perlu Coach miliki sebagai guru coach profesional? Oke, validasi pengalaman memang saat ini, ketika memasuki bulan ke-3 di dalam tahun ajaran baru, ada beberapa anak yang memang awalnya itu ada di kelas 7 di kelas perwalian saya
dinamakan sebagai ABK, anak berkebutuhan khusus. Tetapi ketika berjalannya waktu di bulan ketiga ini, saya mendapati yang saya fokus itu adalah satu orang anak. Karena memang notabene anak ini memang dalam pemantauan saya, dia berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan ini memberikan saya pengalaman baru sebagai bentuk validasi ketika saya mengatakan apa yang saya inginkan, katakan dengan apa yang dia inginkan. Itu harus saya buat matching. Sehingga dia yang notabene adalah anak ABK itu memahami maksud saya dan dia dapat melakukan. Dan beriring dengan waktu di bulan ketiga ini sudah ada perubahan yang terjadi di mana dia ketika saya bicara dia akan fokus. Ketika dia bicara untuk menyampaikan keluhannya, kalau dalam tanda kutip, ketika dia tantrum, istilah psikologinya, maka yang saya lakukan adalah saya menenangkan dia, melakukan teknik-teknik psikologi, sehingga pada akhirnya dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Seperti itu, Coach, validasinya. Sangat luar biasa. Lalu berikut pemaknaan apa yang perlu Anda miliki sebagai seorang guru coach profesional? Oke, kalau bicara tentang pemaknaan sebagai seorang guru coach, memang menjadi seorang guru itu tidak hanya sekedar kita menjadikan itu sebagai mata pencarian atau untuk mendapatkan penghasilan bulanan. Karena itu sangat hal yang sangat manusiawi sekali, hal yang sangat apa? Bagi saya kurang karena seharusnya menjadi seorang guru, apalagi pemaknaannya memaknai itu dari sisi guru coach profesional, maka seharusnya saya harus dapat menjadi seorang guru yang memiliki hati yang tulus, ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu imbalan dari peserta didik karena saya meyakini dan mempercayai bahwa ketika kita bekerja secara totalitas, tulus hati, ikhlas, maka rezeki dari Tuhan itu sudah ditentukan bagi kita. Jadi tidak menjadikan, jadi saya memberikan makna untuk guru coach, tidak menjadikan pendidikan ini sebagai lahan mata pencarian, tidak. Tetapi bentuk apa implementasi dari rasa cinta saya kepada Tuhan sehingga saya karena saya mencintai Tuhan maka saya akan memaknai sebagai guru coach profesional itu dengan ketulusan hati. Seperti itu, coach. Oke, coach, sangat luar biasa, coach. Lalu validasi pemaknaan apa yang perlu coach miliki sebagai seorang coach profesional? Untuk validasinya saya harus terus memastikan setiap hari ketika saya masuk kelas hati saya gembira, state saya adalah state yang terbaik, kemudian suasana yang terbaik itu harus terus ada di dalam diri saya karena saya tidak bisa mengontrol emosi dari peserta didik. Tetapi saya dapat mengontrol emosi saya sebagai pendidik. Itu bentuk validasi. Gitu, Oke, coach. coach. Lalu berikut kesimpulan apa yang dapat diambil dari sesi coaching kita kali ini, coach? Kesimpulan saya bahwa menjadi seorang guru coach profesional itu tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan, tetapi sejujurnya membutuhkan effort yang luar biasa yang lahir dari dasar hati ketulusan dan keikhlasan karena saya mencintai Tuhan dan bentuk implementasi aplikasi dari saya mencintai Tuhan adalah saya terus memberikan pembelajaran pendidikan yang betul-betul menjadikan mereka sebagai pribadi atau orang-orang yang hidup benar, hidup yang baik, yang sesuai dengan apa yang saya ajarkan, bahkan apa yang mereka anut dalam kepercayaan mereka masing-masing. Seperti itu, Coach. Lalu bagaimana Anda menerima kesimpulan itu dan menjadikannya bagian dari diri Anda? Saya akan menerima itu dan menjadikan itu sebagai bagian dari diri saya karena saya menyadari bahwa itu mesti atau harus terbentuk dulu dalam diri saya, dimulai dari diri saya, karena kalau itu tidak dimulai dari diri saya, maka itu mustahil untuk terjadi, Coach. Seperti itu. Lalu bagaimana Anda menghargainya sebagai sesuatu yang istimewa?
Ketika saya menghargai pekerjaan saya, maka itu saya merasa bahwa itu adalah hal yang istimewa. Ketika membuka mata, dianugerahkan kekuatan, kesehatan yang sempurna oleh Tuhan, maka sebagai bentuk tanda kutip, bukan sih sebenarnya balasan, tetapi bentuk dari kecintaan saya kepada Tuhan karena telah menganugerahkan kehidupan yang baru, kehidupan yang sehat walafiat, kehidupan yang berbahagia, maka saya akan juga memberikan hal yang sama kepada peserta didik saya sebagai bentuk keistimewaan yang saya miliki. Seperti itu, Coach. Coach. Terima kasih, semoga sesi coaching ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, terima kasih, Coach Maria.